Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Darmadi, NIM 2281131063, mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak dosen Dr. Haji Teddy Rohadi MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video praktek pembelajaran 1 pada sesi 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anak-anak, di bagian akhir ini saya cek dulu kehadirannya. Aulat Zahrania, Hadir, Pak. Fasihah Nadia Askia Putri. Hadir, Pak. Baiklah, hari ini kita sampai di materi makna dan ketentuan penerapan kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah merupakan salah satu dari kalimat Baiklah. Ini kalimat yang baik, kalimat yang menyanjung nama-nama Allah. Tahu nggak bacaan dari kalimat hauqalah? Bagaimana? La haula wala quwwata illa billahil azim. Nah, di sini Pak Guru sudah siapkan slide ya. Coba perhatikan di depan makna dan ketentuan penerapan hauqalah. Kelihatan anak-anak ya? Jadi kita akan mempelajari pengertian hauqalah, keutamaan hauqalah dan waktu diucapkan kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah memiliki dua kata yang ditekankan, yaitu haula dan quwwata. Yang mana kata haula ini memiliki arti daya atau kekuatan yang dikeluarkan terus. Sedangkan quwwata adalah kekuatan yang menjadi hak khusus Allah. Jadi tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Kekuatan yang maha dahsyat itu hanya milik Allah. Jadi kalimat hauqalah yaitu la haula wala quwwata illa billahil azim, yang artinya tiada daya upaya dan kekuatan melainkan pertolongan Allah. Jadi kalimat hauqalah ini digunakan untuk berserah diri kita dan menyatakan bahwa seseorang hamba tidak mempunyai daya upaya untuk menolak kehendak Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan. Jadi tidak ada
kekuatan lain hanya kekuatan Allah dan tidak ada pertolongan lain kecuali pertolongan Allah. Nah, kapan dan waktu kalian pernah dibaca? Nah, di sini yang pertama adalah kalimat al-Qala dibaca ketika memohon segala perlindungan, entah itu perlindungan dari bencana, perlindungan dari kebodohan, ya, perlindungan dari segala sesuatu itu kita wajib atau membaca kalimat al-Qala. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, kalimat al-Qala dibaca ketika memohon segala pertolongan. Jadi kita tidak bisa minta tolong kecuali dari pertolongan Allah. Ya. Yang ketiga, kalimat al-Qala dibaca ketika memohon segala petunjuk. Jadi kita butuh petunjuk apapun, kita itu harus minta pertolongan Allah dengan membaca la haula wala quwata illa billah. Selanjutnya yang keempat, kalimat al-Qala dibaca ketika belajar agar mudah mendapat ilmu. Jadi kalian belajar di sekolah, belajar di rumah, belajar di masjid, surau, ya itu anak-anak membaca kalimat al-Qala agar apa? Agar mudah kita mendapat ilmu. Apa yang sudah diajarkan oleh ustaz, oleh guru, oleh ustadzah itu biar biar apa? Nah, biar mudah untuk kita mencerna pelajaran yang kita pelajari seperti itu. Selanjutnya, yang kelima, kalimat al-Qala ini dibaca ketika berangkat sekolah. Kita berangkat sekolah tidak hanya membawa uang saku. Ya. Kalau tidak dikasih uang saku, anak-anak tidak berangkat ke sekolah. Ada yang seperti itu tidak? Ada yang seperti itu? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti anak-anak ini adalah anak-anak yang baik dan yang rajin. Jadi kita berangkat sekolah kita berangkat sekolah kita wajib membaca la haula wala quwata illa billah. Agar apa? Agar kita selamat di perjalanan sampai ke sekolah. Selanjutnya, yang kalimat al-Qala dibaca agar cepat paham ketika belajar. Ya, sebelum memulai pelajaran kita membaca kalimat thayyibah atau kalimat al-Qala. La haula wala quwata illa billah. Agar apa? Agar kita paham apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Guru, apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ustaz atau Ustazah, ya. Jadi di langgar, di surau, di masjid ataupun di sekolah, agar kita paham ketika kita belajar, kita membaca kalimat al-Qala atau la haula wala quwata illa billahil azim. Jadi apa aja keutamaannya kalimat al-Qala? Jadi keutamaan kalimat al-Qala yang pertama mendapat pahala dari Allah. Ya, mendapat pahala dari Allah. Kita membaca di rumah, di sekolah, di jalan, membaca kalimat al-Qala, kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat menghapus dosa. Tanda berserah diri kepada Allah. Dan yang ketiga, tidak menjadi murid yang sombong. Kalau kita sering membaca kalimat al-Qala, kita dihindari dari murid yang sombong. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyimak penjelasan Bapak, apa yang kalian pahami? Arti dari bacaan al-Qala yaitu tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Ya, bagus. Selanjutnya, Keutamaan bacaan al-Qala yaitu mendapat pahala dan menghapus dosa. mendapat pahala dan
besar. Ada lagi? Saya paham mengenai waktu untuk membaca bacaan hafalah, Pak. Alhamdulillah. Jadi anak-anak sudah paham sepertinya ya. Nah, selanjutnya anak-anak, sekarang Pak Guru akan membentuk 3 bagian atau 3 kelompok untuk melakukan diskusi kelompok. Ya, jadi nanti kita buat 3 kelompok anak-anak. Di sini Bapak ingin mengetahui bagaimana kalian dapat saling berdiskusi untuk memahami materi hari ini. Coba 5 kelompok sudah menjadi 3 kelompok. Nah, sambil didengarkan ya. Jadi kelompok 1 silakan diskusikan mengenai arti dari bacaan hafalah. Itu didiskusikan untuk kelompok 1. Dan untuk kelompok 2, silakan kalian cari apa saja yang termasuk keutamaan dari bacaan hafalah. Dan yang kelompok 3, silakan kalian diskusi mengenai waktu bacaan hafalah dapat dibaca. Ya, saya kasih waktu 3 menit untuk berdiskusi. Ya, dari materi yang sudah Bapak tadi sampaikan. Apakah sudah selesai, anak-anak? Apakah sudah selesai? Nanti saya akan panggil salah satu kelompok yang akan mempresentasikan di depan. Nah, saya pilih kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3 maju. Suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai waktu bacaan hafalah dan dapat dibaca. Kalimat hafalah dapat kita baca pada saat kita meminta pertolongan kepada Allah, karena hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. B. Meminta petunjuk kepada Allah untuk memohon dapatnya selalu diberikan jalan keluar atas segala keinginan kita. C. Memohon perlindungan agar kita semua memperoleh perlindungan dari Allah. D. Ketika belajar kita diharuskan membaca bacaan hafalah agar ilmu yang dipelajari mudah dipahami. Sekian hasil kerja kelompok 3. Mungkin dari teman-teman Anda yang memberi saran. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi, bagus sekali hasil diskusi dari kelompok 3. Mungkin Bapak akan menambahi ya sedikit mengenai hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu benar saja kelompok 3 mengenai waktu bacaan hafalah dapat dibaca. Selain itu kita juga dapat membacanya ketika hendak pergi ke sekolah, ya, agar kita juga dilindungi oleh Allah dan akan mendapat kebaikan berupa ilmu yang kita peroleh. Selain itu, kita juga membacanya sebelum pelajaran dimulai, ya. Dan dapat memudahkan kita memperoleh ilmu. Bagus sekali, ya, hasil diskusi dari kelompok 3. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, baiklah anak-anak, kita tutup pelajaran hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah.